Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavianti, kelas 12 IPS 1. Saya akan sedikit membacakan isi dari buku yang pertama, Jika Kita Tak Pernah Menjadi Apa-apa. Kedua, Berdamai Dengan Diri Sendiri. Yang ketiga, Senin Bersama Rasulullah. Oke, yang pertama kita akan membacakan isi dari buku yang pertama, yaitu Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Buku ini berisi tentang kegelisahan terhadap masa depan, di mana realita kehidupan mulai dari lulus SMA, sibuk mempersiapkan diri untuk lanjut ke perguruan tinggi negeri favorit, ada yang berhasil, ada yang tidak, terjebak gap year, lalu kehidupan masa kuliah, tekanan orang tua dan standar kehidupan dari orang-orang pada umumnya, masa pengangguran, cari kerja, mulai bekerja, bosan dan lelah dengan problematika pekerjaan, ingin resign, ingin berwirausaha, hingga keinginan untuk menikah ketika sudah lelah sekali dengan apapun yang dihadapi. Semuanya dibahas di sini. Selain itu, saya mendapat kutipan yang membuat pembelajaran buat kita semua, yaitu kita tak pernah tahu akan jadi apa, meski kita tahu kita ingin jadi apa. Kita tak pernah benar-benar tahu, jadi kita butuh belajar, kita butuh ilmu, pada halaman 47. Terus, kita tak ingin dibandingkan, tetapi kita terus membandingkan, pada halaman 66. Coba segalanya, maksimalkan usahamu sampai tak ada pilihan yang tersisa selain ubah haluan, pada halaman 87. Ada juga pada kutipan, kita tinggal di dunia yang tak sempurna, diisi oleh orang-orang tak sempurna tetapi menuntut kesempurnaan, pada halaman 114. Terus juga, jadi apa makna keluar dari zona nyaman jika ujung-ujungnya yang dicari juga kenyamanan, pada halaman 178. Terus, namun di lubuk hati terdalam, kita diam-diam merasa butuh validasi orang-orang kalau kita memang sudah sukses dan bahagia, pada halaman 192. Kedua, isi dari buku Berdamai Dengan Diri Sendiri. Dalam buku ini, Mutia mengajak pembaca untuk menerima apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, baik itu kekurangan maupun kelebihan. Banyak kaula muda yang terlalu sibuk dengan kegalauannya mencari jati diri, merasa kurang ini, kurang itu, padahal banyak potensi dalam dirinya yang belum dimaksimalkan. Untuk maksimalkan kelebihan itu, pertama kita berdamai dulu dengan diri sendiri, dengan rasa bersyukur dan fokus kepada apa yang kita lakukan. Tidak perlu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada kita, alias melihat hidup orang lain kelihatan lebih baik dari kita. Hidup kita sebenarnya baik-baik saja, pikiran kita saja yang seolah-olah hidup kita itu susah. Kemudian, maksimalkan kelebihan apapun yang kita miliki dengan melakukan aktivitas yang sesuai dengan kelebihan kita dan totalitas dalam melakukannya. Misalnya, ada yang jago main sepak bola, sebagai centre-back yang sudah maksimalkan saja menjadi centre-back yang tangguh, tidak perlu memaksakan diri menjadi seorang centre-forward atau gelandang serang, karena potensi terbesarnya adalah seorang bek yang mengawal pertahanan. Setelah memaksimalkan kelebihan, jadikan kekurangan sebagai unique point yang kita miliki. Tidak ada satupun manusia yang sempurna, pasti ada saja kekurangannya, namun kekurangan tersebut bukan penghalang kita untuk menjadi pribadi yang baik, tapi bisa saja kita gunakan sebagai keunikan. Dalam kehidupan profesional, kekurangan kita bisa ditutupi oleh orang lain yang punya lebih di poin itu. Begitu juga kita bisa mengisi kekurangan orang lain. Setelah itu, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan terlalu sibuk melihat hidup orang lain, apalagi saat melihat sosial media. Kita jangan iri dengan teman-teman kita yang sudah jalan-jalan ke luar negeri, atau kelihatannya hidupnya happy banget. Yang di media sosial itu belum tentu apa yang terjadi sebenarnya. Bisa saja
Mereka juga mengalami quarter life crisis, tapi mereka tutupi dengan postingan yang seolah-olah mereka bahagia. Kita yang ingin kita gapai tidak perlu melihat hidup orang lain. Buku ketiga yaitu Senin Bersama Rasulullah. Senin Bersama Rasulullah adalah kumpulan renungan iman, pemahaman baik tentang hidup, juga perjalanan menemukan cahaya. Duhai Allah, Senin ini izinkanku bersama kekasihmu. Secara fisik mungkin mustahil, tapi secara amalan akan kuusahakan untuk semirip mungkin dengannya, tenggelam dalam jejak hidupnya. Sebagaimana dia senang sekali puasa hari Senin, aku juga sangat senang. Pada halaman 26. Perjalanan paling menakjubkan yang kita lakukan bukanlah perjalanan menuju puncak dunia, juga bukan menuju ujung galaksi, akan tetapi perjalanan menemukan Allah. Baik ujung dunia maupun ujung galaksi memang hebat, tapi bukan segala. Namun mereka yang menemukan Allah, maka telah menemukan segala. Sebagaimana mereka yang kehilangan Allah, maka telah kehilangan segalanya. Pada halaman 97. Ibadat tanpa cinta hanya akan mengubah ibadat tersebut menjadi rutinitas semata. Kamu melakukannya hanya karena memang kamu terbiasa melakukannya. Orang-orang seperti ini cepat atau lambat akan merasa jenuh lantas meninggalkan ibadat tersebut. Pada halaman 192. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.